Kemarin hadis nomor 8. Wazalika, dan karena itu tadi di atas, yaitu sholat Jumat, alladzi yang yaghfiru, mengampuni siapa Allah, lahu bagiman, ma atas barang, amila yang beramal siapa man, minas sayyiati dari keburukan, bainal jum'ataini di antara dua Jumat. Jadi orang-orang yang sholat Jumat itu semua ditulis oleh malaikat sampai imam duduk di atas mimbar. Kalau sudah imam duduk di atas mimbar, ada orang yang datang, maka itu sudah tidak ditulis lagi. Ya, hanya menggugurkan kewajibannya sholat Jumat, tapi sudah tidak ditulis lagi. Secara pahala, secara fadilah sudah tidak dapat lagi. Al-khabaru utawi khobar bi tamamihi, dengan sempurnanya khobar. Kama seperti sesuatu qala yang telah bersabda siapa Allah Ta'ala, yang telah berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah Maha Luhur, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala, dan ketika berkata siapa rabbuka Tuhanmu, lil malaikati kepada malaikat, ini bahwa sesungguhnya aku Allah itu ja'ilun, menjadikan siapa aku, fil ardi di dalam bumi, khalifatan, seorang khalifah. Qalat, maka protes atau menjawab siapa al malaikatu, malaikat, adakah taj'alu, menciptakan atau membuat siapa engkau, fiha di dalam ard, menciptakan man orang, yufsidu yang merusak siapa man, fiha di dalam di dalam ard, wa yasfiku dan mengalirkan siapa man, ad-dima'a pada darah, wa nahnu dan utawi kami semua, itu nusabbihu selalu bertasbih siapa kami, bihamdika dengan memujimu, wa nuqaddisu dan mensucikan siapa kami, laka kepadamu. Falama maka marah siapa Allah alaihim atas para malaikat. Waqala dan berkata siapa Allah, ini bahwa sesungguhnya aku Allah itu a'lamu lebih tahu siapa aku, ma atas perkara-perkara, la ta'lamuna yang tidak tahu siapa kalian semua. Fakhafat maka ketakutan siapa al malaikatu, malaikat, fatofu maka pada tawaf siapa malaikat, haulal arsy mengelilingi arsy, sab'a maratin atas 7 putaran. Fatazawaza maka mengampuni siapa Allah, anhum pada malaikat. Fa'amaro maka memerintah, hum pada malaikat siapa Allah, ayyabnu agar supaya membangun siapa malaikat, baitan pada rumah, ala wajhil ardi di atas bumi, hatta lau aznaba sehingga ketika berbuat dosa siapa auladu adamin, anak cucunya Nabi Adam, fayatufuna maka kemudian bertawaf siapa auladu Adam, haulal ars haulal baiti mengelilingi bait atau Ka'bah, sab'a maratin hali 7 ambalan atau 7 putaran. Fatazawaza maka mengampuni siapa Allah, anhum kepada auladu Adam, kama yatazawaja seperti sudah mengampuni siapa Allah
anil malaikati, atas dari malaikat. Nah itu titik. Jadi ini bab tentang untuk segera kita melaksanakan sholat Jumat. Ya, tapi sekarang sudah nggak bisa lagi kita sholat Jumat. Ya nggak apa-apalah. Cari pahala yang lain, cari kebaikan yang lain, cari ibadah yang lain untuk nambal karena kita nggak bisa sholat Jumat. Kalau kita mau sholat Jumat itu ya sebelum khatib naik ke atas mimbar, itu dosa kita selama 2 Jumat, ya, bainal Jumatain, dari Jumat ini sampai Jumat depan berarti 1 minggu, itu diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kita itu ya rontok, diampuni oleh Allah. Dan karena hal di atas itu ada sebuah khabar, sebuah kabar berita yang sempurna dari seperti apa yang dikatakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalat al malaikatu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Protes. Allah berkata kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan, belum ya, Allah akan menciptakan khalifah di atas bumi. Nah ini yang sering dipakai oleh orang-orang yang ingin mendirikan khilafah, bahwa ini adalah dalil bahwa kita diturunkan ke atas bumi ini, diusir dari neraka kakek moyang kita yaitu Nabi Adam untuk menegakkan khilafah. Padahal bukan. Khalifah itu ya diri kita sendiri ini, ya. Khalifah itu diri kita sendiri ini. Maka kita harus menerapkan sistem khilafah pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Kita ini ya khalifah untuk diri kita sendiri, ya. Karena kita akan dimintai nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah di hari kiamat nanti atas anggota-anggota tubuh kita, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ya, tangan kita ketika berbuat dosa nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Mata kita melakukan dosa akan dimintai pertanggungjawaban. Kaki kita ketika melakukan dosa akan dimintai pertanggungjawaban. Kita ini khalifah untuk diri kita sendiri, untuk anggota badan kita sendiri. Ya seenggak-enggaknya untuk keluarga. Karena Allah juga berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti kita ini ya khalifah untuk diri kita sendiri, khalifah untuk keluarga kita juga. Yang paling penting kita selamatkan itu diri kita dulu dan keluarga kita. Nggak perlu ngurusin orang lain. Nggak ada kewajiban mendirikan khilafah, itu nggak ada. Tapi ini yang dipakai oleh mereka untuk mendasari atau menjadikan dalil bahwa ini adalah ayat perintah untuk mendirikan khilafah. Tidak seperti itu. Ketika Allah berkata seperti itu akan menjadikan khalifah di atas muka bumi, ya malaikat protes. Kenapa engkau membikin atau menciptakan seseorang yang bisa merusak dan suka mengalirkan darah, itu suka perang? Ya memang sifatnya manusia itu seperti itu. Apa? Yang lain aja. Sifatnya manusia itu ya begitu. Suka perang, suka bermusuhan. Ya seperti itulah. Suka menuduh orang lain jahat, suka menuduh orang lain nggak benar. Itu sifat manusia. Lalu Allah marah melihat protes malaikat itu, ya Allah marah. Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Allah itu maha tahu. Wah, mendengar Allah marah seperti itu ya fakhafat, takut, gemetar malaikat itu. Maka karena merasa takut dan gemetar itu tadi mereka tawaf mengelilingi ars selama 7 kali. Karena tawafnya itu maka Allah mengampuni kesalahan atau
pembangkangan yang dilakukan oleh para malaikat tadi. Gitu. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk membangun sebuah rumah di atas bumi, yaitu Ka'bah. Jadi Ka'bah itu awalnya ya bikinan malaikat. Jadi disuruh untuk membuat bait atau Ka'bah di bumi. Jadi ketika nanti anak Adam itu berdosa, maka anak Adam itu tawaf mengelilingi Ka'bah selama 7 kali, ya, seperti sekarang ini yang dilakukan oleh orang haji atau orang umroh, itu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Maka Allah akan mengampuni seperti mengampuni anak Adam, anak cucu Adam, seperti Allah mengampuni para malaikat. Tsumma nazalu, maka kemudian turun siapa malaikat, fabanu, dan maka membangun siapa malaikat alal ardi atas bumi, membangun al-Ka'bata pada Ka'bah. Ya, mereka beneran turun ke bumi lalu bangun Ka'bah sebagai sarana penebusan dosa anak-anak Adam nanti, anak cucu Adam nanti. Tsumma rafa'a, maka kemudian mengangkat pada Ka'bah siapa Allahu Allah Ta'ala mahlur siapa Allah waqtat tufani, di dalam waktu ada badai topan. Diangkat kemana? Ila sama'i, kepada langit, menuju langit ar-rabi'ati, yang nomor 4. Jadi pernah terjadi seperti itu, maka Ka'bah diangkat oleh Allah ke langit nomor 4. Wa khalaqa, dan membuat siapa Allahu Allah Ta'ala mahluhur Allah, membuat apa? Manaratun, manaro fi jambil baiti, di sampingnya Ka'bah, yakni mengharapkan siapa musonef ail Ka'bah, ya artinya Ka'bah. Tsumma sama, maka kemudian menamai siapa Allahu pada manaroh, dinamai al baital ma'muri, baital ma'mur, baitul ma'mur. Wadulul manaroti, dan utawi itu panjangnya menara itu khamsumi'ati amin, 500 tahun perjalanan. Apa tingginya itu? 500 tahun perjalanan. Sekarang kalau perjalanan sekarang pakai pesawat 24 jam itu ya bisa dari sini sampai Amerika, sampai Eropa Amerika. Kalau naik pesawat. Kalau 500 tahun perjalanan itu kayak apa tingginya? Bisa bayangin nggak? Kayak apa tingginya menara itu? Jadi 500 tahun perjalanan. Nggak bisa bayangin, nantilah kalau kalian bisa masuk ke surga ya bisa lihat itu Baitul Ma'mur. Fa idza kana, maka ketika wujud atau ketika ada apa yaumul jum'ati, yaumul jum'at, yas'adu, naik siapa Jabrailu, malaikat Jabrail atau Jibril alaihi salam, alal manarati, di atas ke atas menara, wa yu'adzinu, dan azan siapa malaikat Jibril, wa yas'adu, dan naik siapa Israfilu, malaikat Israfil, alal mimbari, atas mimbar, wa yukhtibu, dan menjadi khatib atau berkhutbah siapa Israfil, wa yaumu, dan mengimami siapa Mikailun, malaikat Mikail, lil malaikati, terhadap semua malaikat. Fa idza farahu, maka ketika selesai siapa para malaikat minas sholati, dari sholat, fayaqulu, maka berkata siapa Jabrailu, malaikat Jabrail atau Jibril, Jabraila, malaikat Jabrail, ma utawi sesuatu, hasola, yang berhasil, li bagiku, minat tawabi, dari pahala, itu li ajlil adani,
untuk para muadzin. Wahabtu memberikan siapa aku hu pada sawab li jami'il muadzina kepada semua para muadzin. Fi wajhil ardi di dalam atau yang ada di atas bumi. Wa yaqulu dan berkata siapa Israfilu malaikat Israfil, ma utawi barang hasola yang menghasilkan apa mali kepadaku minas sawabi dari pahala itu lil khutbati bagi orang-orang yang berkhutbah. Wahabtu memberikan siapa aku hu pada sawab li jami'il khutbai kepada semua pengkhutbah fi wajhil ardi yang ada di dalam bumi. Suma yaqulu maka kemudian berkata siapa Mikailu malaikat Mikail ma utawi barang atau sesuatu hasola yang menghasilkan apa mali kepadaku minas sawabi dari pahala itu li aljlil imamati bagi semua para imam. Wahabtu memberikan kepada siapa aku hu pada sawab liman kepada orang ya ummu yang mengimami siapa mam yaumal jum'ati di dalam hari Jumat fi wajhil ardi yang ada di dalam bumi atau di atas bumi. Tsumma yaqulu maka kemudian berkata siapa al-malaikatu semua malaikat ma utawi sesuatu hasola yang menghasilkan apa ma lana bagiku minat sawabi dari pahala minal jamaati dari jamaah wahabna memberikan siapa kami hu pada sawab li jami iman kepada semua orang sholat yang sholat siapa man sholat al jum'ati pada sholat Jumat khalfal imami yang ada di belakang imam. Jadi orang yang bersolat Jumat itu dapat banyak sekali pahala. Jadi ketika datang hari Jumat, malaikat Jibril itu azan. Yang jadi muadzinnya malaikat Jibril. Yang jadi khotibnya malaikat Israfil. Yang jadi imamnya malaikat Mikail. Jamaahnya, makmumnya siapa? Semua para malaikat. Ya, yang jadi muadzinnya Jibril, khotibnya Israfil, imamnya Mikail. Kemudian setelah selesai sholat, setelah selesai Jumatan, ini malaikat juga Jumatan rupanya ya. Jadi setelah selesai Jumat itu malaikat Jibril berkata bahwa apa yang kudapatkan hari ini dari apa yang kukerjakan dari melakukan azan, maka kalau ada pahalanya, pahalanya itu aku berikan kepada semua para muadzin yang ada di bumi. Jadi para orang-orang yang jadi azan yang tukang azan di masjid-masjid ketika hari Jumat itu mendapat limpahan pahala dari pahalanya malaikat Jibril. Kemudian malaikat Israfil juga berkata mendeklarasikan bahwa pahala yang dia dapatkan dari ia berkhutbah itu juga didonasikan atau diberikan kepada semua khotib yang ada di dunia waktu hari itu, yang berkhutbah pada hari Jumat itu juga. Kemudian malaikat Mikail juga mendeklarasikan juga bahwa pahala yang dia dapatkan dari dia menjadi imam itu diberikan kepada para imam pada hari itu yang menjadi imam
di bumi. Jadi imam dapat pahala, khotib dapat pahala, muadzin dapat pahala. Jamaahnya juga mendeklarasikan bahwa pahala yang dia dapatkan dari berjamaah di hari Jumat itu diberikan juga kepada semua jamaah yang hari Jumat itu ikut sholat Jumat. Jadi dapat semua. Jadi pahalanya hari Jumat itu luar biasa. Makanya banyak sekarang orang yang ngotot, ya kan? Orang ngotot pengen Jumat. Kenapa nggak sholat Jumat? Gitu kan? Karena pahalanya sholat Jumat itu luar biasa. Yang datang pertama itu nanti dapat onta, ya kan? Orang yang pertama kali datang ke masjid ketika hari Jumat untuk sholat Jumatan itu wakilah dapat onta. Nanti kalau di hari kiamat mau nyebrang Shirathul Mustaqim, onta itu datang. Nyeberangin dia katanya gitu. Allah alam, kita kan nggak tahu gitu loh. Kemudian yang kedua, orang yang datang kedua itu ya dapat sapi, kemudian dapat kambing, kemudian yang ketiga dapat apa? Ayam apa burung, yang seterusnya ya dapat telur emprit. Cuma dapat telur emprit. Nggak dapat apa-apa. Yang datang ketika imam sudah naik ke mimbar atau khotib sudah naik ke mimbar itu yang nggak dapat apa-apa. Cuman dapat menggugurkan kewajiban dia untuk sholat Jumat gitu. Makanya orang-orang sekarang ngotot, kenapa nggak Jumatan, kenapa nggak? Biasanya ini yang ngotot ini yang biasa jadi imam, yang biasa jadi khotib ya, karena kalau nggak Jumatan amplopnya nggak turun ya kan gitu loh ya. Ketika sama pemerintah disuruh nggak usah Jumatan dulu, yang teriak-teriak itu ya paling ya ngomporin para jamaah, ngomporin ini ya paling bukan maksudnya nggak nuduh, paling gitu loh. Paling itu ya para khotib, para imam, bukannya nuduh gitu loh. Ya karena biasanya jadi khotib kan lumayan gitu loh. Kalau diundang, apalagi diundang BUMN kan lumayan itu. Lumayan amplopnya, nggak tahu isinya. Sokeh apa? Doib. Kalau tebal ya sokeh, kalau tipis doib itu ya. Kalau amplopnya tebal ya sokeh, kalau amplopnya tipis doib. Amplopnya tipis tapi yang ngasih sekretarisnya cantik, itu sokeh li goiri ya, kata Yai Said begitu guyanannya Yai Said. Mana tadi itu? Wa yaqulu, dan berkata siapa Allah, ya malaikati, wahai semua malaikatku, tukromuna, adakah itu tukromuna memuliakan siapa, tukrimuna memuliakan siapa kalian semua, ala ibadi atas para hambaku. Wa ana, dan utawi aku itu akromu juga memulia, itu akromul akromin, zat yang lebih memuliakan orang yang memuliakan ya. Karena tadi malaikat sudah mendeklarasikan bahwa pahala-pahala yang mereka dapatkan itu untuk orang-orang yang ada di bumi, atau mereka itu berarti memuliakan orang-orang yang ada di bumi, maka Allah berkata kepada malaikatnya bahwa Allah itu adalah zat yang lebih lagi memuliakan kepada orang-orang yang lebih memuliakan. Jadi kalau kita mau dimuliakan oleh orang, maka kita juga harus memuliakan orang. Itu imbal balik. Kalau mau orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita juga harus berbuat baik kepada orang lain. Yang susah itu berbuat baik kepada orang yang nggak pernah berbuat baik kepada kita. Kalau kita nolong orang tapi orang itu pernah nolong kita, gampang nggak? Gampang. Kita nolong orang itu pernah nolong kita ya gampang, ringan kita mau. Oh dia pernah nolong ke saya, sekarang dia lagi kesusahan, gampang kita mau nolong. Tapi kalau ada orang, dia aja gua waktu bokeh,
Dia aja waktu duwe kesulitan, ya kan, waktu saya lagi belangsa, boro-boro dia bantu. Nengokin aja kagak gitu kan. Gua lagi nikahan aja dia nggak datang gitu kan. Boro-boro nyumbang, datang aja kagak gitu kan. Godek banget gitu loh. Kalau ada orang model begini kemudian dalam kesusahan, ya nggak bakalan ditolongin. Yang luar biasa itu kalau ada temen yang model seperti itu, ya kan, nggak mau nolong, nggak mau tahu kesusahan teman, nggak mau tahu kesulitan teman, ya kan. Tapi ketika dia dalam kesulitan, kita masih tetap membantu. Itu yang luar biasa. Nah, itu yang luar biasa. Jadi kita itu ya memang kalau bisa jadi seperti itu, kalau bisa, ya kan, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, gitu loh. Memaafkan kepada orang yang selalu menyakiti kita. Kalau bisa, ya kalau nggak bisa ya ambil kursi lempar ke mukanya. Beres toh. Ya kalau setan kan suruh bacain ayat kursi. Kalau manusia kan nggak mempan, kursinya yang mempan. Gitu loh. Jadi intinya kalau kita pengen dihormati orang ya harus menghormati orang. Kalau pengen dikasihi orang ya harus mengasihi orang. Itu hukum imbal balik, hukum alam. Ya, pokoknya seperti itu. Jadi jangan berharap kebaikan dari orang lain. Orang kita sendiri nggak pernah berbuat baik. Ya malaikati, wahai para malaikatku, asyhadu menyaksikan siapa aku, kum pada kalian semua. Ini bahwa sesungguhnya aku itu qad ghafartu, sungguh telah mengampuni atau memaafkan siapa aku lahum bagi para malaikat. Wahada dan utawi ini tadi itu pemberian, kuluhu ya semuanya tadi ajroh atau sawab yang diberikan tadi itu mahsusun dikhususkan fi hadhil ummati di dalam ini umat. Jadi umatnya Nabi Muhammad doang. Wala nusibah dan tidak memberikan bagian siapa aku man kepada orang hada yang ini, hada ini tadi sawab. Lisa iril umami kepada setiap umat. Al-madiyati yang sudah lewat. Jadi keutamaan seperti ini tuh hanya diberikan kepada umat Muhammad. Ya zaman dulu kan nggak ada yang namanya Jumatan, kan nggak ada. Jumatan itu baru disyariatkan zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zamannya Nabi Muhammad itu baru ada Jumatan. Maka tidak ada pahala Jumat, pahala imam, pahala muadzin, pahala khotib, pahala sholat jamaah yang diberikan kepada umat selain umatnya Nabi Muhammad. Kita ini umat paling terakhir, umat paling bontot, umat paling bogel, ya kan? Orang zaman dulu tuh gede-gede. Zaman dulu tuh gede-gede. Tingginya Nabi Adam berapa? 60 hasta. 60 hasta berarti sekitar 30 meter. Bayangin tingginya Nabi Adam 30 meter. Ya kan? Kita ya kayak mandang raksasa berarti kan? Nabi Adam itu ya kakek moyang kita itu seperti raksasa. 30 meter tingginya, kita 1,5 meter. Ya kan? Kita 1,5 meter. Paling tinggi orang sekarang 2 meter lah, 2 meter 30, 2,5 meter itu udah luar biasa tingginya gitu loh. Coba nggak bisa bayangin, kita ini umat paling bontot, umat paling kecil, umat paling belakang. Tapi diberi fadilah oleh Allah, diberi kemuliaan oleh Allah yang luar biasa besarnya. Jadi bersyukur aja kita dilahirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Diberi keistimewaan yang luar biasa. Itu. Nanti di hari kiamat umatnya Nabi Muhammad itu dihisab paling dulu. Padahal kita umat paling belakangan. Masuk surganya paling dulu. Tapi kalau ada yang masuk neraka juga paling dulu. Siapa nanti yang masuk paling dulu? Wallahu alam. Jadi kekhususan itu hanya diberikan kepada
umatnya Nabi Muhammad. Qala berkata, siapa asy-syaikh hul imam alimil milah wadin Azandusti, Azandusti, Syekh Imam Azandusti. Sami itu mendengar siapa aku al-imam pada imam Aba Muhammadin bin Abdillah bin Fadil. Itu Yuhki meriwayatkan siapa imam Aba Muhammad fi amatid darusi di dalam umumnya pelajaran bilfarisiyati yang berbahasa Persia. Jadi pelajaran memakai bahasa Persia. Anil Auza'i dari Imam Al-Auza'. Qala berkata siapa Al-Auza', maro lewat siapa Maisaratu bin Khanis, Maisarah bin Khanis. Jadi lewat fil maqabir di dalam pekuburan. Jadi taman-taman kubur. Yauman di dalam satu hari. Faqala maka berucap siapa Maisarah, assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, hai ahli kubur. Kalau kita pas lewat ada kuburan, ya kita salam. Ana utawi ingsun. Bukan ya? Oh ya ahlal kubur, hai ahli kubur. Antum utawi engkau semua, lana bagi kami itu salafun orang yang dahulu atau orang yang mendahului. Wa nahnu dan utawi kita, kami lakum bagi kalian semua itu khalafun orang yang akhir atau belakangan. Farohima maka semoga merahmati siapa Allah iyana kepada kita wa iyyakum dan kepada kalian semua. Wa ghafara dan semoga mengampuni lana kepada kami walakum dan kepada kalian semua. Wa baraka dan semoga memberkahi siapa Allah lana kepada kami walakum dan kepada kalian fil qudumi di dalam langkah kalian alaihi atas Allah. Idza sarrona ketika ikut siapa kami ilama menuju perkara sortum yang sudah ikut siapa kalian ilaihi kepada Allah. Jadi kita ini juga menjadi dasar ya, bahwa kita kalau lewat di makbaro, kalau lewat di kuburan, ada kuburan yang kita lewat, ya kita uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya daraqaumil muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, wa ini bikum insyaallah lahikun. Jadi itu disunahkan kalau ada kita lewat di kuburan. Jadi kalau di kuburan di Jawa itu ya masih banyak yang angker. Saya sama abah saya, kalau kita lagi bawa motor, kemudian lewat di samping kuburan atau jalanan yang ada kuburannya, atau di samping jalan itu ada kuburan, maka ketika kita mau lewat itu ya kita klakson. Kenapa? Takutnya ada pocong yang lagi di tengah jalan. Iya kan? Takutnya ada pocong yang lagi di tengah jalan, nggak tahu tiba-tiba kita tabrak. Kan ada kan seperti itu kan kejadian. Orang lewat kuburan nggak ada apa-apa tapi tiba-tiba dia jatuh. Gitu loh ya kan, ada kejadian kayak gitu itu ada.
gitu loh. Ada. Jadi makanya kalau kita lagi lewat di kuburan itu, kita bawa motor, ya klakson. Gitu. Beda kalau kiai kita. Kiai kita itu kalau naik motor kenceng banget. Jangankan manusia, setan harus tabrak gitu kan. Gitu kalau kiai kita. Jangankan cuman polisi tidur, polisi berdiri saya tabrak gitu. Ya, kalau kiai kita itu koboi kalau naik motor gitu. Ya. Gak mau pelan-pelan. Kalau saya naik motor mah pelan-pelan. Orang namanya aki-aki, motornya ya aki-aki, pelan-pelan kalau naik motor. Kalau kiainya kan enggak, gaspol, hajar terus. Ya. Saya aja ngeri kalau diboncengin sama kiai. Ngeri saya. Mending nggak usah lah. Sama dengan Arifin itu kalau naik motor juga nggak pernah mau pelan, gitu kan. Jadi ya itu hanya mitos. Mau percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa. Gitu loh. Dicari dalilnya juga nggak bakal ketemu. Emang ada? Nggak ada. Dicari dalilnya kalau ada pocong di tengah jalan ya nggak ada. Gitu loh. Tapi itu sering kejadian-kejadian seperti itu. Udah nggak ada apa-apa tiba-tiba jatuh atau tiba-tiba nabrak pohon. Ya, bisa jadi. Maka kalau lewat kuburan itu klakson. Minggir. Gitu. Jadi pocong-pocong, genderuwo, jin, tuyul, kuntilanak, wewe gombel itu suruh minggir kalau kita mau lewat gitu. Kalau mau lewat ya tabrak. Gitu. Dan sebenarnya mereka melihat kita lewat itu ya lihat. Cuman kita nggak ngelihat mereka karena alamnya sudah beda. Qala berkata siapa Imam Al-Auza, farada maka mengembalikan siapa Allah membalikan arruha pada roh ila jasadi rajulin kepada jasadnya rajul laki-laki minhum dari ahli kubur. Loh, tiba-tiba terus Allah balikin rohnya gitu kan. Minhum dari ahli kubur. Fa ajaba maka menjawab siapa rajul hu pada Maisarah bilisani fasihin dengan lisan yang fasih. Coba itu. Jadi kita pas lagi salam, mending kalau temennya banyak kan mending gitu loh. Mending pas temennya banyak, assalamualaikum ya alal kubur gitu kan. Mending kalau temennya banyak. Kalau pas lagi sendiri, tiba-tiba Allah membalikkan ruhnya kepada jasadnya, terus dijawab waalaikumsalam gitu. Kabur kita. Ya kan? Dan ini beneran terjadi. Gitu loh. Dalam kisah ini tuh beneran terjadi. Allah mengembalikan roh pada jasad seseorang laki-laki dari ahli kubur itu. Kemudian roh itu menjawab, bahkan fasih jawabannya gitu loh, dengan lisan yang fasih banget. Tubalakum ya ahlad dunya, gitu kan? Tiba-tiba dijawab, tuba beruntung sekali. Lakum bagi kalian ya ahli dunia, hai ahli dunia, atau orang yang masih ada di dunia. Ya ahli dunia, hai ahli dunia. Tiba-tiba jawabin coba. Dijawab. Tuba lakum ya ahli dunia. Jadi kalau seandainya terjadi beneran takut nggak? Takut ya. Takut, larilah kabur kita. Gitu loh. Mending kalau baru mau masuk ke kuburan, kalau udah di dalam kuburan bisa keinjek-injek semua tuh kuburan kan, gitu loh. Tuhajjuna berhaji siapa kalian semua fi kulli syahrin di dalam setiap bulan arba amarotin 4 kali. Gak ada angin, gak ada hujan, ya kan, gak ada mendung, gak ada beledek. Tiba-tiba orang yang ada di dalam kubur tadi ngomong, beruntung sekali kalian orang-orang yang masih ada di dunia. Kalian ini naik haji 4 kali dalam sebulan. Gitu loh. Kita ini naik haji 4 kali dalam sebulan. Coba. Gitu loh. Faqala maka berkata siapa Maisyarah menjawab siapa Maisyarah, ila aina nahujju, gitu kan, menuju kemana aku berhaji.
fi kulli syahrin, di dalam setiap bulan, arba'a marotin, 4 kali. Yarhamu, semoga merahmati kepadamu siapa Allah Ta'ala mahluhur sama Allah. Qala, menjawab siapa rajul yang dipulangkan, yang dibalikkan ruhnya tadi, al jum'atu utawi jum'atan. Jadi jum'atan itu sama dengan naik haji. Pantas orang-orang pada ribut nggak sholat Jumat sekarang, ribut karena itulah hajinya kita. Orang-orang kayak saya, kayak kalian ini, santri-santri laki-laki yang kere-kere, yang nggak bisa pergi haji, ya hajinya sholat Jumat, ya kan? Kalau pergi haji itu setahun sekali, kita pergi hajinya sebulan 4 kali. Kalau pergi haji naik pesawat, kita cukup naik kapal, kapal kaki yang kapal itu kita pergi ke masjid jalan kaki, itu nggak perlu pakai pesawat dan nggak perlu biaya mahal. Sekarang haji paling nggak 40 juta, ya kan? Kalau ke masjid nggak butuh dana, ya kan? Orang jalan kaki naik kapal sama naik sendal, jadi nggak butuh biaya. Apalagi kalau cuman ke Al Khairat sini dekat banget ya. Kecuali kalau pas lagi narik dana ke Taman Mini itu baru bawa motor, ya kan? Biasanya Juni yang ke sana ya. Gitu. Tumaqala, Tumakola, maka kemudian berkata lagi siapa rojul, apakah mata lamuna, tidak tahu siapa kamu atau kalian semua, annaha, bahwa sesungguhnya Jumatan itu hujjatun, haji, mabruratun, yang mabrur, makbulatun, yang diterima. Jadi Jumat itu seperti haji mabrur, ya, haji yang diterima. Haji mabrur sekali aja udah jaminannya surga gitu loh. Ya, haji mabrur sekali jaminannya surga. Kita naik haji sebulan 4 kali, lumayan gitu loh. Udah pokoknya kita tuh sudah sebenarnya udahlah ahli surga, udah titik gitu loh. Dosa ya banyak, ya ada harapan, pokoknya kita ada harapan masuk surga. Kalau melihat ini tuh ya gampang banget kita masuk surga gitu loh. Qala, berkata siapa Maisyarah, akhbir, kabarkanlah kepadaku atas perkara nidawama yang melanggengkan apama alaihi atas rojul. Yarhamu, semoga merahmati kepadamu siapa Allah. Qala, menjawab, al istighfaru utawi istighfar. Jadi kabarkan kepadaku ma nudawimu alaih, apa yang harus aku langgengkan ketika aku di dunia ini, yaitu dijawab sama ahli kubur tadi, al istighfar. Ya ahli dunya, hai ahli dunya, anfa'u, bermanfaat apa al asya'u, sesuatu, fil akhirati, di dalam akhirat. Jadi mumpung kalian masih di dunia, jadi istighfar itu kalau kita baca nanti akan bermanfaat di akhirat. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan bermanfaat di akhirat. Qala, kemudian berkata siapa Maisarah, fama mana'a, maka apa yang mencegah kepadamu, anturadu, agar supaya menjawab siapa
kalian alaina kepadaku menjawab assalamu pada salam? Apa yang mencegahmu untuk menjawab salamku wahai ahli kubur? Allah menjawab siapa rajul. Assalamu utawi salam itu hasanatun, kebagusan. Wal hasanatu dan utawi kebagusan itu qad rafa'at, sungguh telah hilang apa kebagusan ana dari kami. Fala hasanatan, maka tidak ada lagi kebaikan lana bagi kami, itu nazidun, itu tazidu tambah. Wala sayiatan, dan tidak ada lagi keburukan lana bagi kami, itu tangkusu, berkurang apa sayi'ah. Qala menjawab siapa rajul, qad radhaina, sungguh telah ridho siapa aku angkum dari kalian semua, ya ahli dunya, hai ahli dunya. Bikaulikum, dengan ucapan kalian, lana bagi kami, yaitu ucapan rahimallahu fulanan, rahimah semoga merahmati siapa Allah, Allah fulanan pada fulan, al-mutawwafi yang sudah wafat siapa man. Jadi mayit, orang di dalam kubur ditanya, apa yang tetap terhadap kami di dunia ini? Yaitu istighfar. Istighfar itu akan abadi, istighfar itu akan langgeng. Maka perbanyaklah kalian membaca istighfar. Itu kata mayit yang dibalikkan ruhnya oleh Allah. Jadi istighfar itu sangat luar biasa. Apalagi sekarang ini, lagi musim-musim seperti ini, di mana kematian itu selalu mengintai kita setiap saat, ya kan? Kematian itu mengintai kita setiap saat. Sekarang kan ada virus, meleng sedikit aja bisa kita kena virus, lalu COVID. Maka istighfar kita itu akan menjaga kita. Istighfar itu akan selalu berguna kepada kita, mumpung kita masih di dunia. Itu kata rajul ya tadi. Kemudian karena tidak dijawab salamnya tadi, maka Maisyarah berkata, ma mana'aka anturadu alaina assalam. Apa yang mencegahmu untuk menjawab salamku? Kenapa kamu tidak menjawab salam? Padahal terus dijawab sama rajul tadi, salam itu adalah sebuah kebaikan. Kalau aku menjawab salam itu juga kebaikan. Tapi untuk apa aku menjawab salammu? Ya kan? Untuk apa aku menjawab salammu? Karena kebaikan, salam itu adalah kebaikan. Ya kan? Menjawab salam itu juga kebaikan. Tapi untuk apa aku menjawab salammu? Wong aku sudah mati. Kalau orang sudah mati, kebaikan itu tidak bisa ditambahkan. Ya kan, tidak bisa tambah. Karena sudah putus. Kebaikan itu tidak bisa ditambahkan, dan keburukan juga tidak bisa dikurangi. Sama aja, tetap seperti itu. Maka orang-orang ahli kubur itu tidak mau menjawab salam kita. Lalu dijawab, qad radhaina angkum ya ahli dunya. Aku sudah ridho kepada kalian semua atas doa kalian, gitu kan? Mendoakannya kalian kepada kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kalian mendoakanku, mendoakan ahli kubur. Qala berkata siapa Syekh Al-Imam Alimil Milah Waddin Az-Zandusti, Syekh Imam Az-Zandusti. Qala berkata,
Imam Az-Zandusti, sami itu mendengar siapa aku Aba Mansurin pada Abu Mansur Al-Madhkuri, Abu Mansur Al-Madhkuri. Yaqulu berkata siapa Abu Mansur, atau memberikan siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, yauma sabti pada hari Sabtu memberikan li Musa kepada Nabi Musa, wali khamsina dan kepada 50 nabiyan nabinya, wa mursalan dan rasulnya, ma'ahu beserta Nabi Musa. Jadi hari Sabtu Allah memberikan Nabi Musa bersama dengan jadi Allah memberikan sesuatu pada hari Sabtu itu kepada Nabi Musa dan 50 nabi dan rasul. Wa atau dan memberikan siapa Allah yaumal ahadi pada hari Jumat li Isa kepada Isa, wali khamsina dan kepada 50 nabiyan nabinya, wa mursalan dan rasulnya, ma'ahu beserta Nabi Isa. Wa atau dan memberikan siapa Allah yaumal isnaini pada hari Senin li Muhammadin kepada Nabi Muhammad alaihi salam, wali sulasa kepada 3 wasitina dan 60 nabiyan nabinya, wa mursalan dan rasulnya, ma'ahu beserta Nabi Muhammad. Lainnya cuma diberi 50, Nabi Muhammad diberi bersama dengan Nabi Muhammad itu 63 nabi dan rasul. Li'anal anbiya'i, karena sesungguhnya para nabi alaihim salam itu mi'atun 100, mi'atu alfin 100.000, wa arba'atun dan 4, wa asyrina dan 20, berarti 124 nabi. Apa nih alfan wa asyrina alfin dan 20.000, berarti seberapa? 124.000. Wal mursalun dan para utusan minhum dari wal mursalun dan para rasul. Jadi nabi dan rasul itu jumlahnya ada 124.000. Wa minhum dan dari 124.000 tadi itu salah sumiatin 300, wasalah sata asyarin dan 13, berarti 313. Fal afdalu maka yang lebih utama itu Muhammadun Muhammad alaihi salam. Zida ditambahi ma'ahu beserta Muhammad, zida ditambahi ma'ahu beserta Nabi Muhammad siapa salah satu asyarin 13 nabinya. Jadi lain cuma 50, Nabi Muhammad diberi 63. Jadi ditambahin 13. Nabiyan wa mursalan, nabinya wa mursalan dan rasulnya. Wa atau dan memberikan siapa Allah yauma sulasa'i pada hari Selasa, Sulaiman pada Sulaiman, wali khamsina dan kepada 50 nabiyan nabinya, wa mursalan dan rasulnya, ma'ahu beserta Nabi Sulaiman. Wa atau dan memberi siapa Allah yaumal arba'i pada hari Rabu li Yaquba kepada Nabi Yaqub, wali khamsina dan kepada 50 nabiyan nabinya, wa mursalan dan rasulnya, ma'ahu beserta Nabi Yaqub. Wa atau dan memberikan siapa Allah yaumal khamis pada hari Khamis li Adamin pada Nabi Adam alaihissalam, wali khamsina dan kepada 50 mursalan rasulnya, ma'ahu beserta Nabi Adam sholawatullahi alaihim ajmain. Fayabqa maka tertinggal apa yaumul Jumat, maka tinggal tersisa apa yaumul Jumat, hari Jumat itu lillahi bagi Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Qala berkata siapa an-nabiyyu alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, hai Tuhanku, ma itu apa,
hadzu ummati utawi bagian dari umatku mingka darimu. Qala menjawab siapa Allah Ta'ala mahlur siapa Allah, ya Muhammad duhai Muhammad, atau ya Muhammadun hai Muhammad, yaumul jum'ati utawi hari Jumat, wal jannatu dan surga itu li punyaku, wa a'taitu dan memberikan siapa aku, al jum'ata pada hari Jumat, wal jannata dan surga, li ummatika kepada umatku, waridoi dan ridhoku ma'al jum'ati, waridoi dan ridhoku ma'al jum'ati beserta hari Jumat, wal jannati dan surga itu hadiyatun hadiah lahum bagi kalian semua. Jadi jumlahnya Nabi dan Rasul itu ada 124.000. Banyak sebenarnya Nabi dan Rasul itu banyak. Cuman jumlahnya Nabi dan Rasul itu ada berapa? Jumlahnya Nabi dan Rasul itu ada 124.000. Lalu yang diangkat menjadi Rasul, diangkat Nabi dan Rasul. Jadi Nabi-Nabi semua, Nabi dan Rasul semua itu ada 124.000. Tapi yang punya gelar Nabi dan Rasul itu 313 Nabi dan Rasul. Cuman yang harus kita ketahui cuman 25. Ya. Di Aqidatul Awam cuman 25 yang harus kita ketahui. Siapa saja 25 itu? Ada yang hafal enggak? Ada yang hafal enggak 25 Nabi dan Rasul? Siapa? Di Aqidatul Awam itu ada nazomannya. Hum Adamun, Idrisu Nuhun Huddumak, Soleh wa Ibrahimu kullun muttabah, Lutun wa Ismailu wa Ishaku kada, Yaqubu Yusufu wa Ayyubuh tada, Su'aibun Harun wa Musa wa Yasa, Dzulhifli Dauda Sulaimanu taba, Ilyasu Yunusu Yakaria Yahya, Isa wa Toha ala khairil mala. Itu dalam kitab Aqidatul Awam. 25 Rasul tok yang harus kita ketahui. Kalau semuanya ya ada 313. Saya punya catatannya. Kemarin baru saya tulis. Saya punya catatannya. Ada 313 Nabi dan Rasul. Ya yang kita ketahui 25 aja. Kalau semua harus kita tahu ya budrek kita ngapalinnya. Berat. Ya kan? Maka ketika semua hari-hari itu sudah dibagikan kepada para nabi, ya kan? Diberikan kepada nabi-nabi. Ya, maka yang tersisa itu tinggal hari Jumat. Jadi hari Senin itu harinya Rasulullah. Jadi hari Senin itu hari miliknya Rasulullah. Kenapa? Ya karena hari Senin itu Rasulullah dilahirkan dan juga wafat pada hari Senin. Maka Rasulullah setiap hari Senin puasa setiap hari Senin. Ya karena apa alasannya? Ya karena aku dilahirkan pada hari Senin. Nah atas dasar inilah kita diperbolehkan puasa wetonan. Jadi wetonmu hari apa? Misalkan Jumat Kliwon, ya puasa setiap Jumat Kliwon. Jumat Kliwon itu nutuni gendruwo. Ya kan? Lahirnya Jumat Kliwon. Atau lahirnya Jumat Legi. Jumat Legi itu lahirnya kuntilanak. Ya kalau Jumat Kliwon itu lahirnya gendruwo. Ya kan? Kalau Jumat Paing itu ya lahirnya tuyul. Jadi puasa pada hari-hari lahir kita. Dan orang Jawa masih memelihara tradisi ini. Gak tahu kalau orang Lombok, orang NTT, orang Sumatera mungkin udah gak terjaga gitu loh. Bahkan santri pun sudah lupa hari lahirnya hari apa juga lupa. Udah gak ingat lagi kan.
Bahkan dia juga lupa kalau pernah dilahirkan. Ya kan? Lupa kalau dia pernah dilahirkan. Jadi gak apa-apa. Kalau ada orang bilang puasa hari weton itu gak boleh, kata siapa gak boleh? Ya kan? Orang Rasulullah puasa setiap hari lahirnya, hari Senin, gitu loh. Itu ya gak apa-apa. Puasa wetonan. Kenapa ya? Biar gampang ngafalin pelajaran gampang. Puasa setiap hari lahirnya. Nah, lahirnya hari apa? Hari Senin. Ingatnya kalau orang luar itu kan, orang di luar Jawa kan ingatnya cuma harinya. Ya puasa pada setiap harinya itu. Misalnya lahir hari Jumat ya hari Jumat. Puasa. Misalkan lahir hari Minggu ya puasa hari Minggu. Misalkan puasa lahir hari Senin, ya puasa hari Senin. Niatnya apa? Ya niatnya puasa wetonan biar gampang kalau mau mempelajari sesuatu. Gitu loh. Mau belajar itu biar digampangkan puasa. Caranya ya puasa, jangan sampai nggak mau puasa, jangan puasa cuman puasa Ramadan tok, itu pun kadang-kadang masih banyak yang bolong. Udah bolong berapa hari, Yasin? Sin, udah bolong berapa kali? Kalau laki-laki bolong itu kurang ajar. Ya kalau perempuan misalkan ada yang bolong puasa ya wajar, karena Sailor Moon, ya kan? Sailor Moon. Tentara bulan. Sailor Moon itu kan tentara bulan kan, itu. Ya setiap bulan kan ada Sailor Moon. Jadi ya wajar kalau perempuan itu bolong puasanya, tapi kalau laki-laki sampai bolong puasanya ya nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman kan akan memberatkan nanti mengkodoknya gitu loh. Akan jadi repot. Orang soal puasa yang banyak temennya aja masih bolong, bagaimana yang nggak ada temennya? Berat. Kecuali yang sudah membiasakan diri. Saya dulu itu puasa itu sudah jadi kerjaan tiap hari. Ya, puasa itu jadi kerjaan tiap hari. Kenapa? Karena di pondok saya kere. Gitu loh. Karena di pondok saya kere, nggak ada makanan. Maka untuk ngatasin itu seolah-olah saya jadi orang yang soleh gitu loh, puasa tiap hari. Padahal karena puasanya itu kere, nggak punya apa-apa, nggak punya bekal. Makanya diakalin pakai puasa, gitu loh. Ya nggak apa-apa. Jadi biar kere yang penting beken. Ya, padahal kere nggak punya apa-apa, tapi puasa tiap hari. Untuk menutupi kekereannya itu puasa. Biar orang nggak tahu kita nggak punya apa-apa. Kamu nggak makan Kang? Enggak, saya puasa. Ya padahal memang nggak punya beras gitu loh. Jadi untuk menutupi itu kadang-kadang santri itu memang harus cerdas gitu loh. Jangan sampai malunya itu nggak ketutupan gitu loh, harus ditutup. Biasalah seperti itu. Nah, jadi tinggal tersisa hari Jumat. Hari Jumat itu kepunyaan Allah. Maka pada hari Jumat itu karena hari Jumat itu tadi Rasulullah berkata atau bertanya kepada Allah, karena semua hari itu kan sudah dibagikan ya kan, hari Senin untuk Rasul, hari Ahad untuk Nabi Isa, hari ini untuk hari Sabtu untuk Nabi Musa, ya kan, semua hari-hari itu sudah dibagikan kepada para nabi. Tinggal hari Jumat itu pun bagiannya Allah. Lalu Nabi Muhammad bertanya, lah terus bagian umatku mana? Ya Allah gitu kan, umatku belum kebagian hari, ya kan? Hari Sabtu untuk Nabi Musa, hari Minggu untuk Nabi Isa, hari Senin untuk Nabi Muhammad, ya kan? Hari Selasa untuk Nabi Sulaiman, hari Rabu untuk Nabi Yakub, hari Kamis untuk Nabi Adam, hari Jumat kepunyaan Allah. Terus Nabi Muhammad tanya, lah terus bagian umatku mana ya Allah gitu kan? Bagian umatku mana ya Allah? Umatku nggak kebagian sama sekali. Ini loh luar biasanya Rasulullah. Jadi pembagian seperti ini pun Rasulullah masih nanyain mana bagian untuk umatnya, gitu loh. Ya kalau kita udah dapat bagian mah ngurusin orang lain bodoh nanan ya kan? Orang saya udah dapat bagian, lu mau dapat bagian apa kagak bodoh amat, ya kan? Yang penting gua udah dapat bagian. Tapi enggak,
Rasulullah tetap memikirkan umatnya. Maka tanya, lalu bagian umatku mana darimu ya Allah gitu kan? Ditanya, yaumul Jumat. Yaumul Jumat, hari Jumat dan surga itu punyaku. Tapi hari Jumat dan surga itu tak berikan kepada umatmu Muhammad. Wes, kurang apa Allah gitu kan? Ya kan? Hari Jumat yang bisa haji 4 kali dan surga yang begitu luas dan mewah dengan segala fasilitasnya udah tak kasih ke umatmu Muhammad. Kurang apanya Allah itu? Gitu kan, sebagai hadiah. Gitu loh. Kita itu dihadiahi oleh Allah surga dan dihadiahi hari Jumat oleh Allah. Surga itu hadiah. Ya kan? Surga itu bonus. Surga itu bonus, surga itu hadiah. Jadi kalau kita ibadah jangan hanya tertuju untuk mendapatkan bonus. Gitu loh. Surga itu bonus. Udah. Neraka itu karena kita tidak beruntung mendapatkan bonus. Ya kan? Maka coba lagi gitu aja. Gitu. Jadi surga itu bonusnya Allah, neraka itu karena kita nggak beruntung. Maka biar beruntung kita istighfar setiap hari. Istighfar lah. Itu diperbanyak ya. Al hadisu at-tasi'u wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.